Pemirsa, praktik PSK berkedok rumah kos dibongkar Satpol PP di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Petugas menyamar menjadi pemesan lewat aplikasi untuk merazia tempat mesum. Karena sudah meresahkan warga, gabungan Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir membongkar praktek PSK yang berkedok rumah kosan di Kelurahan Indralaya. Petugas menyamar sebagai pemesan PSK melalui aplikasi online yang dipasang untuk merazia kos mesum. Sejumlah PSK diamankan petugas, walaupun mendapat penolakan. Praktek PSK sudah berlangsung lama. Habis dirazia, aktivitas PSK berhenti. Tidak lama, buka kembali. Resah emang, apalagi kalau malam minggu, udah musiknya keras kan. Apalagi kita kan musola dekat ya. Kami juga dengan musola ini udah sering tegur. Udah sering tegur, Pak RT segala macem kan. Sudah negosiasi gimana caranya, kawan. Kita kan nggak ini, yang tanggung jawab kan ya aparat sendiri. Melakukan pemanggilan untuk pemilik. Insya Allah kita akan koordinasikan dengan Kasat. Kita akan lakukan SP1 4 orang cewek. Warga mana, Pak? Kita masih melakukan identifikasi, jadi belum tahu warga mana. Petugas juga memanggil pemilik kos untuk stop kegiatan ilegal. Jika memandel, hukum pidana akan diberikan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri beraksi di sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya mudik di Medan, Sumatera Utara. Upaya pencurian genset menggunakan beca hantu gagal setelah terpergok pemilik toko. Komplotan pencuri beraksi di Jalan Merak, Perumnas Mandala, Medan, Sumatera Utara. Para pelaku dengan santai membawa barang-barang curian karena kondisi rumah kosong ditinggal pemiliknya mudik. Pencurian rumah baru diketahui setelah tetangga curiga dengan pintu pagar yang terbuka. Barang semua, semua. Atau CCTV ada, atau apa namanya AC. Semua barang-barang semua, lain semua. Itu aja tadi. Pulang kampung. Hari raya. Kasus pencurian baru diketahui korban saat pulang mudik. Sejumlah barang berharga pun hilang. Komplotan beca hantu kembali beraksi di kota Medan. Para pelaku mengincar genset yang terletak di garasi toko. Namun upaya pencurian gagal setelah dipergoki oleh pemilik toko. Nah ini Wak hari ini? Kan ada di situ, setelah di situ. Nah, setelah saya masuk di sini udah nggak ada lagi, barangkali dipindahkan kan gitu. Hari ini Wak masuk ada nampak? Antisipasi kejadian serupa, korban memviralkan upaya pencurian genset ke media sosial dan memindahkan genset ke dalam toko. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di Pasuruan, Jawa Timur ternyata dijadikan sebagai rumah industri sabu. Dan rumah industri sabu ini sudah 6 bulan berproduksi dengan panduan seorang narapidana yang saat ini masih mendekam di lembaga pemasyarakatan. Sebuah rumah yang dipakai sebagai tempat produksi sabu ini berada di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan rumah industri sabu ini, yakni NK, IW, dan MS. Rumah ini merupakan rumah kontrakan yang digunakan ketiga tersangka untuk membuat sabu sejak Desember tahun lalu. Hal ini terungkap dari pengembangan penangkapan seorang tersangka pada operasi pekat di Kabupaten Malang bulan Ramadan lalu. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mendapatkan tempat produksi sabu ini beserta barang bukti berupa berbagai alat serta bahan pembuatan sabu. Ketiga tersangka ini sudah melakukan 5 kali produksi dan sudah dipasarkan di wilayah Kabupaten Malang. Meski baru hampir 6 bulan, namun sekali produksi rumah industri sabu ini mampu membuat 10 hingga 30 gram sabu. Ketiga tersangka bisa melakukan produksi sabu karena adanya panduan dari seorang narapidana yang masih mendekam di lembaga pemasyarakatan. Yang menjadi motif tersangka di mana di sini tersangka NK dan MS mendapatkan uang dari penjualan yang sudah berhasil diedarkan sebesar 2 juta rupiah per bulan, sedangkan tersangka IW mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah.
Menurut warga tidak ada kegiatan yang mencurigakan di rumah kontrakan industri sapu ini. Para tersangka mengaku mengontrak rumah ini untuk kebutuhan rumah tangga dan pembuatan kosmetik. 6 bulan. Waktu itu curigaan atau apa gitu? Kalau dibuat sapu itu? Ya bilangnya itu buat rumah tangga. Hingga kini polisi masih mengejar seorang tersangka yang kabur. Sementara akibat perbuatannya, ketiganya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Sementara Mahfud MD menerima hasil putusan sidang demi keadaban hukum ke depannya. Ya, prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mahfud, dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN, ya, warga masyarakat, dan tentu pada hakim. Hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif. Sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berdiskusi dengan tim hukum sebelum mengambil sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon. Kita tadi sudah dengarkan ya keputusan dari MK. Jadi sore ini kita akan memberikan pernyataan terkait dengan putusan tadi. Dan beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan seluruh gugatan Pilpres 2024, baik dari kubu Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin, calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyerahkan semua pada calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, untuk selanjutnya kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Rencana untuk merangkul 0103 kan segera direalisasikan. Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo. Ya, sekarang semuanya menunggu arahannya Pak Prabowo. Ya, nanti akan kami update lagi. Semoga dalam waktu dekat ada ntar aja. Ya biar penasaran. Mas, kalau nggak seru kalau di spill sekarang ya. Setelah pembacaan hasil sidang sengketa Pilpres 2024, KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Penetapan akan digelar di gedung KPU. 60 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berhati-hatilah jika memakaikan aksesoris atau perhiasan pada anak-anak. Seorang balita di Lampung Selatan jarinya bengkak akibat cincin yang dikenakannya sudah sempit. Petugas pemadam kebakaran pun berusaha melepas cincin pada jari balita tersebut. Proses pelepasan cincin berlangsung dramatis lantaran sang bocah terus menjerit. Dimakan aja. Siram air lagi. Iya, ada. Video.
Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan tengah berupaya melepaskan cincin dari jari manis bocah berusia 1 tahun bernama Raya. Orang tua balita Siti Rahmawati warga desa Bumidaya, Kecamatan Palas, khawatir karena jari anaknya sudah membengkak. Dengan menggunakan alat gerinda kecil, petugas memotong cincin dengan sangat hati-hati. Proses pelepasan cincin ini cukup dramatis sebab balita tersebut tak berhenti menangis dan terus bergerak. Beruntung setelah 15 menit, cincin yang melingkar di jari balita tersebut berhasil terpotong. Sang ibu pun gembira karena rasa sakit yang diderita anaknya sudah berakhir. Itu jari manusia mengalami kebengkakan sehingga tidak bisa dikeluarkan cincinnya. Kita pakai alat apa gitu Pak? Alat gerinda kecil. Memang ada khusus untuk pemotongan cincin tersebut. Petugas damkar menghimbau para orang tua untuk tidak memakaikan cincin kepada anak-anak karena dapat melukai jari dan juga membahayakan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Pemirsa, jangan lalai mengawasi buah hati Anda saat liburan, terlebih di tengah keramaian. Seorang anak hilang dari orang tuanya ditemukan petugas Balawista Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sambil menangis, bocah perempuan itu memanggil orang tuanya dengan alat pengeras suara toa. Ada di pos. Ada di pos. Ada di pos. Lagi sekali lagi terus. Sekali lagi. Bocah perempuan ini menangis kehilangan orang tuanya. Ia tersesat dalam kerumunan wisatawan saat berlibur di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Petugas Balawista Pantai Carita yang menemukannya kemudian membawanya ke posko dan berkeliling mencari orang tuanya. Setelah menyusuri sepanjang pantai, akhirnya Anggita, bocah berusia 5 tahun itu, menemukan orang tuanya. Kedua orang tuanya juga syok mencari keberadaan anaknya yang hilang tersebut. Ada speaker kedengeran nggak? Oke. Apa namanya ini kata anak tadi? Iya, dari Tapos. Oh, Tapos. Ini terlepasnya dari mana Teh tadi? Dari jam berapa ini Teh? Ini di sana? Enggak, barusan. Enggak ada 15 menit. Ini anaknya cerdas. Dia minta apa? Speaker manggil-manggil mamahnya. Oke. Menurut orang tuanya, sang bocah tiba-tiba terpisah saat bermain di pantai. Kedua orang tua sudah menyisir pantai, namun tidak menemukan Anggita. Nah, kita pantau melalui pos-pos di siaga wisata dan kita selalu menghimbau pakai toa atau speaker untuk bisa dipertemukan dengan orang tuanya atau kita keliling mengajak anak tersebut supaya bisa bertemu dengan orang tuanya. Petugas Balawista Pantai Carita mengimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya saat bermain di pantai. Pantai yang ramai wisatawan, juga kondisi ombak dan arus yang deras dapat membahayakan anak-anak. Nah, ini si ibunya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang dan pabrik rotan di Cirebon, Jawa Barat habis terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api baru bisa dipadamkan 6 jam kemudian. Kobaran api membakar sebuah bangunan di kawasan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Besarnya api dengan cepat menghabiskan bangunan yang dijadikan pabrik dan gudang rotan. Warga sempat melihat api membesar di gudang tiner. 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun api baru bisa dipadamkan 6 jam kemudian. Yang terbakar bahan baku rotan, busa, tiner, dan lainnya yang mudah terbakar. Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya ini membuat perusahaan merugi. 10 kontainer rotan siap kirim habis terbakar. Bangunan yang terbakar itu bangunan utama, kemudian sama bangunan. Sebuah rumah sewa permanen di Jalan Abdul Rahman Hakim, Medan, Sumatera Utara terbakar. Lokasi kejadian yang padat membuat petugas pemadam sulit menjangkau titik api. Saya membantu nggak,
jalan pertama Pak Khairul dari rumah masih minta tolong sama orang masih itu baru datang ke pemadaman. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik ini terjadi saat rumah sedang ditinggal penghuninya. Dari Medan dan Cirebon melaporkan. 2 rumah warga ambrol diterjang arus sungai di Temanggung, Jawa Tengah. Sejumlah barang dan perabotan hilang terbawa banjir. Video rekaman warga memperlihatkan banjir bandang arus sungai yang menerjang 2 rumah warga kampung Kentang Sari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pondasi belakang rumah ambrol hanyut terbawa arus banjir. Beberapa perabotan rumah juga tersapu banjir. Salah satu korban mengatakan sebelum pondasi ambrol sempat menyelamatkan sebagian barang di kamar anaknya. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Waktu masih banjir kecil, itu kan saya nyari ikan. Tahu-tahu lebih besar, lebih tinggi. Waktu itu saya nengok ke sebelah timur, tahu-tahu itu sebelah timurnya rumah saya itu halamannya udah kena banjir. Nah itu baru saya lari kencang ke rumah menyelamatkan barang-barang yang di rumah. Untuk sementara, korban mengungsi ke tempat kerabat dan saudara. Bangunan rumah tersebut dikhawatirkan runtuh karena kondisinya sudah menggantung. Selain merusak 2 rumah, banjir juga mengancam 3 rumah lainnya. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, N-News melaporkan. Pemirsa, pasca Lebaran, harga komoditas sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terpantau masih tinggi. Kenaikan tertinggi terjadi pada bawang merah yang tembus Rp80.000 per kilogram. Masih tingginya harga sayuran ini pun dikeluhkan konsumen. Pasca Lebaran, harga komoditas sayur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten masih tinggi. Salah satunya di Pasar Gudang Tiga Raksa, kenaikan tertinggi terjadi pada bawang merah yang mencapai Rp80.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau juga masih tinggi, yakni Rp40.000 per kilogram dari hanya Rp20.000 per kilogram. Selain cabai, harga kacang panjang, timun, dan terong bulat juga masih mahal. Dari normalnya Rp8.000 per kilogram, kini tembus menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara kentang yang sebelumnya hanya Rp14.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Seorang pedagang mengaku tingginya harga komoditas sayur terjadi sejak Lebaran akibat pasokan berkurang karena gagal panen. Sayuran yang masih tinggi, terong bulat, bawang merah, cabai keriting merah, sama kacang panjang. Kalau untuk bawang merah berapa sekarang? Bawang merah kisaran kenanya Rp80.000 sekarang. Normalnya berapa? Normalnya Rp30.000 per kilo. Tingginya harga sayuran di pasaran dikeluhkan para konsumen. Selain mengurangi jumlah pembelian, mereka juga mulai membeli bahan pangan sesuai kebutuhan saja. Ya keberatan banget, cuman kan kita butuh. Jadi ya mau nggak mau ya kita walaupun mahal ya kita beli aja. Kalau kayak lagi murah-murah kan kita stok di kulkas banyak gitu. Ya karena lagi mahal terus kurang bagus juga, yang penting mah ada aja setiap hari. Sesuai kebutuhan aja. Masyarakat berharap harga bahan pangan di pasaran kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan pencurian menggegerkan warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang dipergoki warga langsung naik ke atap rumah warga karena takut akan amukan massa. Seorang pria melakukan percobaan pencurian di salah satu rumah warga di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa Baru, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang terpergok warga kabur dengan cepat naik ke atas genteng rumah warga karena takut dikepung massa. Pelaku panik dan berpindah-pindah melewati atas genteng rumah warga. Pelaku sempat menyampaikan pada warga ia akan turun dari atas genteng jika ada pengamanan dari pihak kepolisian. Tidak lama polisi datang, pelaku langsung turun dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung untuk diperiksa.
Pelaku diketahui bernama Triono, warga Syamratulangi, Kedaton, Bandar Lampung. 7 rumah warga rusak akibat ulah pelaku dan para pemiliknya meminta ganti rugi untuk perbaikan. Mengganti kerusakan genteng kita pada diinjak dia itu. Genteng-genteng asbes pada pecah semua. Di atas itu nggak tahu tempat yang lain di sana. Ada rumah ini kan genteng lama semua. Genteng-genteng model tua yang udah kalau diinjak langsung Pecah ya. pecah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengalami stres dan linglung. Pelaku Triono dan pamannya Susetyo membuat surat pernyataan didampingi Babin Kamtibnas Sukajawa Baru dan Piket Reskrim untuk diserahkan kepada pihak keluarga agar diawasi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Untuk pertama kalinya Indonesia sukses mencapai babak perempat final Piala Asia U23 usai kalahkan Yordania dengan skor telak 4-1. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan pencapaiannya tersebut baru 50% dari yang ditargetkan. 네, 저는 인도네시아 축구가 바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독 측을 사실은 수락했던 부분이 있었고 그런 역사를 만들어 가면서 인도네시아 축구 발전하고 있다는 자체에 상당히 행복하고 기분이 좋고 이제는 제가 목표했던 것을 이제 50%까지 올라왔기 때문에 8강전에는 우리 대한민국이 될지 일본이 될지 모르겠지만 아시아의 최강팀 두 팀이 맞닥뜨리는 것을 내일 경기를 보고 우리가 있을 8강전에 준비하려고 지금 잘 생각하고 있습니다. Pemirsa, PT MNC Sky Vision Tbk kembali menunjukkan kepeduliannya pada sesama. Kali ini MNC Vision memberikan bantuan sembako hingga kebutuhan medis bagi rumah singgah-sani di Depok, Jawa Barat. Rumah Singgah Saya Anak Negeri Indonesia atau tempat anak berjuang untuk sembuh di Jalan Barito Abadi Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, terus membantu anak-anak yang sedang berjuang untuk sembuh. Perjuangan pihak rumah singgah dan anak-anak ini mendapat perhatian dari PT MNC Sky Vision Tbk. Melalui program CSR-nya, MNC Vision memberikan bantuan sembako dan alat medis hingga peralatan kebersihan. Yang saat ini ada 16, yang satu masih rawat inap anak masih, yang 15 ada di sini. Rata-rata yang di sini itu penyakitnya apa Bu? Ada kanker, ada juga yang jantung, ada yang hidrosefalus, jadi campur-campur sih itu semuanya. Ya, kita memberikan bantuan berupa makanan dan minuman, kemudian alat-alat kebersihan, juga alat-alat untuk mereka belajar, mengajar gitu. Dan selain itu juga kita juga memberikan bantuan berupa alat medis ya. MNC Vision terus memberikan CSR untuk meringankan beban mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Dari Depok, Jawa Barat, Ingo Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PBPOPSI mendukung penuh penyelenggaraan turnamen biliar internasional bertajuk A+ Billiard Bali Open International Tournament. Turnamen bergengsi ini diikuti oleh puluhan pebiliar terbaik baik dari dalam maupun luar negeri. Para atlet biliar papan atas saling adu kemampuan dalam turnamen A+ Billiard Bali Open Internasional yang berlangsung di kawasan wisata Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Turnamen bergengsi ini mendapat dukungan penuh dari PBPOPSI. PBPOPSI bahkan mengirimkan 10 atlet biliar terbaiknya untuk berlaga melawan 64 pebiliar tangguh dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Turnamen ini sekaligus sebagai ajang pemanasan jelang berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh September mendatang. Cukup menarik ya, karena mereka nomor 1 Malaysia sendiri yang namanya Darryl Chia dan dari nomor 1 Huang Duok Kong gitu, itu sendiri juga kandas juga, dan pemain Indonesia yang kandas kan gitu, jadi mampu bersaing di kancah internasional. Saingannya cukup ketat, kita juga mampu bersaing, cuman masalah tinggal experience saja, pengalaman kita. Kita berharap ya semaksimal mungkin aja. Hasilnya apapun, yang penting kita udah berusaha buat
ngarumin nama Indonesia. Melalui turnamen internasional ini, PB Popsi berharap para atlet biliar Indonesia mampu meningkatkan pengalaman dan kemampuannya dalam bertanding, serta mampu bersaing di kancah internasional. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.